Ya. Jadi konsep istiqomah ini akhirnya berafiliasi tuh dalam kehidupan yang lezat. Anak-anak ketika ayahnya pulang kerja tuh udah pada cakep. Itu siapa? Ya, tapi ibu dapat terima kasih nggak sama suami tiap hari? Enggak. Ya, kalau istri yang nggak istiqomah itu Bu ya, nggak diucapin terima kasih. Mana terima kasih ya? Capek suami kan gitu ya. Karena kita selalu mengharapkan apresiasi. Nah, karenanya itu diperlukan juga sikap istiqomah. Istiqomah dalam profesi mana Bu? Seorang guru ngaji dari pagi sampai sore ngajarin anak-anak baca Quran Ibu, Masya Allah ya. Walaupun penghasilannya yang diterima tidak seberapa, dia istiqomah. Kenapa? Karena keberkahan bukan hanya dari apa yang diperolehnya, tapi dari nikmat yang Allah berikan. Baliknya juga ya, seorang konten kreator kalau zaman sekarang ini ya, ada yang meminta untuk membuat apa ya, konten-konten yang ada apa abal-abal atau sampah-sampah. Dia istiqomah, dia nggak mau semua itu karena ada tanggung jawab dan resikonya. Jadi prinsip istiqomah ini dalam menjalani hidup adalah sama seperti kita beriman. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bahasa tauhid itu adalah istiqomah itu adalah orang yang teguh di atas tauhid kepada Allah dan tidak berkelit seperti berkelitnya rubah. Sama ketika kita menjalani profesi sebagai apapun di dunia ini, maka kelelahan itu muncul ketika kita sudah mulai mengendor. Jadi apa Bu? Teguh di atas pendirian kita, teguh di atas profesi kita. Nggak perlulah minta ucapan terima kasih setiap waktu, kan gitu. Nah, kadang-kadang kita ibadah juga pengen apresiasi orang, berarti kita masih dikategorikan orang-orang yang munafik. Ingat apa kata Allah? Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau ada nabi salatnya Masya Allah Bu, tapi ketika mereka sendiri. Jadi kita jangan sampai jadi hamba gitu, tetap ibadah, tekun, serius, khusyuk dalam kesendirian atau dalam berjamaah. Atau kita bacakan ayat istiqomahnya, Evi. Silakan, itu ada di 2 surah. Baca aja salah satu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Enggak khawatir, enggak sedih hati Bu. Al-Ahqaf 13 ya? Iya. Itu Ibu, sugesti buat kita Ibu. Permainan hati itu akhirnya mempermainkan hidup kita Ibu. Ya, bahkan kita dikenal ya, mungkin mohon maaf ada menantu yang bilang mertua cerewet gitu ya. Ya cerewet itu di tanggal-tanggal segitu tuh. Ya, dan pakai kode-kode aja udah paham kalau hatinya itu sedang gerasukan gitu ya. Ya apa yang dikatakan Bu Dokter itu tadi jelas, gara-gara hal itu jadi merasuki semua aktivitas kita. Jadi ingat Allah. Jadi makanya kita tuh pakai istighfar kan Bu ya. Capek istighfar ya, tapi istighfarnya yang bagus Bu. Jangan istighfarnya emosi. Mana istighfar emosi ya, pakainya apa tuh kalau kata Epi apa namanya, berapa harokat itu, astagfirullah. Ujungnya gitu ya. pakai tekanan gitu ya Bu ya. Jadi kekuatan batin ini serahkan kembali kepada Allah. Maka yang pertama Ibu sekalian, kita diperintahkan mengiringi sabar itu dengan sholat.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena insya Allah orang yang sabarnya diiringi sholat, sabarnya nggak akan bubar, Bu. Kenapa sabar itu berbatas? Ya karena nggak sholat. Tapi orang-orang yang sabar, diiringi sabarnya dengan sholat, itu muncullah sabar tanpa batas. Karena tanpa batas itu orang-orang yang sabar selalu disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Iya, dan kita juga sekarang hidup di tengah standar atau ekspektasi ya. Ekspektasi, kalau anak ekspektasi orang tua, kita ekspektasi sosial, harus tahan banting, harus kuat, harus sabar. Nah, dalam dunia psikologi ini, apakah memang itu adalah sesuatu yang bisa dinormalisasi, emang harus tahan banting, atau mungkin rasa lelah itu butuh validasi ya? Ya, jadi sebetulnya gini, nggak ada ya manusia yang Superman atau Superwoman gitu ya. Rasanya nggak ada kok. Kita kalau masih bernama manusia, artinya kita punya keterbatasan di sini. Ada plus minusnya kita. Terus kalau kita misalkan lelah, capek, kenapa kita nggak boleh ngomong? Boleh dong gitu ya. Atau kita mengakui bahwa oh iya ya, saya karena saya tahu saya punya keterbatasan, saya harus realistis nih gitu ya. Karena ini nanti kaitannya dengan tuntutan di lingkungan gitu kan ya. Betul. Kadang kita manusia itu memang ada cenderung egois ya kadang. Maunya semua hal kita rengkuh, maunya semua hal kita dapat. Kadang kita kurang ukur tuh, saya sanggup nggak sih gitu. Kita mampu nggak melakukan itu? Hajar aja semua, kerjakan dulu. Nah, ketika sudah kebentur, baru tuh mikir. Nah ini, jadi yang harus jadi evaluasi kita. Pahami diri kita baik-baik. Apa kompetensi saya, kemampuan saya ada di mana. Nah, ketika saya sudah tahu itu, saya tahu batasan. Saya bisa mengukur diri saya. Saya tidak akan mengambil tugas-tugas atau tanggung jawab yang di luar kompetensi saya, di luar kemampuan saya. Supaya apa? Kita fokus nantinya. Pada saat melakukan sesuatu, kita tahu tujuannya kemana. Sehingga itu nanti memudahkan kita mengatasi masalah-masalah yang di depan. Seperti itu. Realistis intinya. Baik, nanti kita lanjutkan ibu-ibu, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Kita sering mendengar kalimat berkah. Apa sih berkah? Ramadan merupakan bulan jihad, bulan kita berjuang, bulan kita untuk senantiasa menjadikan pribadi kita lebih baik. Karenanya Ramadan disebut Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan jiwa. Ia diremehkan dan dianggap tak punya masa depan. Namun kini ia melangkah pasti menjadi sosok yang penuh visi. Kalau itu dibawa sama kabar kota, itu bisa dikunci 2 hari 2 malam. Ia buktikan bahwa ia mampu taklukkan tantangan. Saksikan Kabayan Milenial setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kabayan bakal acak-acak mukanya sama abang. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan melalui beragam kisah dari berbagai daerah, menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Di Serambi Islami membahas tema saat hati mulai lelah. Ibu-ibu, kalau kita merasa lelah, kadang-kadang mungkin kita terlalu fokus pada masalah ya. Bener nggak? Kita tuh stres karena belum menerima sesuatu yang kita inginkan, belum tercapai, terus kita nggak fokus pada nikmat yang lain. Umi, apakah bersyukur salah satu terapi supaya rasa lelah itu terobati? Ternyata masih banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri ya? Iya. Karena ketika gagal, ketika sulit, ketika ada sesuatu yang hilang, kita fokusnya hanya ke situ. Sehingga berasa bahwa itu hilang. Padahal kunci syukur itu apa? Kunci syukur itu adalah menikmati, menghargai.
Nah, penghargaan kita itu totalitas, bukan hanya satu aspek aja. Ibu, ketika kita kehilangan sesuatu, alhamdulillah kan jiwa kita masih selamat. Nah, makanya bahasa yang tadi saya bilang tuh Bu ya, anak nih jatuh ya Bu ya, ininya luka. Alhamdulillah untung kakinya yang kedua. Sudut pandang lain dalam syukur itu ya. Nih rumah nih kemasukan misalnya orang yang jahat nih Bu ya. Alhamdulillah yang hilangkan barang, keluarga yang di dalam tuh terjaga gitu. Itulah satu nikmat. Maka kunci syukur ini apa? Ketika kita baca surah Ibrahim ayat 7 itu Bu, merasakan kenikmatan itu. La azidannakum, kalau saya menafsirkan lezat gitu ya. Jadi makanya orang-orang yang bersyukur itu, orang sering tuh yang kepo-kepo, ih kok bahagia ya suaminya potongannya kayak gitu gitu ya. Ya Allah, ini analisa manusia gitu. Ya karena ya yang punya suami ganteng ya apa itu juga kebahagiaan gitu. Biasanya ada ujian dari sentral lain kan gitu. Dalam bahasa sudut pandang kita ini tidak mewakili apa yang kita lihat itu. Nah, maka kunci yang kedua, bagaimana kita melihat perspektif ujian itu ketika kita bandingkan dengan rasa syukur. Supaya kita diingatkan oleh Allah, ini bukan sesuatu yang tanpa sabab. Sababnya adalah apa? Rahman dan rahim Allah pada kita, Ibu. Bukan yang ujuk-ujuk dikasih napas yang enak. Ini bukan hanya kita narik menghembuskan napas. Emang nih orang mana ini apa? Tangerang Selatan. Kebun kacang. Pondok kacang. Lagian pondok ada kacangnya ya. Biasanya kacang makan di kebun. Ini orang pondok kacang ini emang pernah nih bayar ya, bayar iuran napas gitu. Lewat di depan tetangga, mau kemana Pak Haji? Mau bayar ini, napas ini udah 3 bulan nggak bayar. Dan kalau kita telat bayar diputus gitu. Bernapas nggak bayar pajak, makanya disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 itu. Kaifa takfurun? Kenapa kamu kafir? Wa kuntum amwat. Padahal dulu kamunya itu nggak ada. Kita alhamdulillah ada di dunia ini. Fahyakum, ada dan dihidupkan. Baca ayat-ayat yang tersurat dan tersirat. Maka orang yang bersyukur, Umi bilang tuh makin hari makin glowing. Ibu coba bandingkan foto ibu sekarang sama dulu cakepan mana? Yang pertama, kenapa cakepan sekarang? Yang pertama karena HP-nya. Yang kedua syukurnya udah berbeda, sering ngaji ya, maka makin tua makin ayem, makin tua makin kalem, rumah tangganya makin tentrem tuh. Pikirannya carut marut ya, perutnya tambah gendut kan gitu. Tapi imannya nggak pernah ciut. Walhasil apa? Tuh keluar auranya. Baik. Ya. Mudah-mudahan ini makna syukur yang hakikat ini dan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang terus menurun. Insya Allah. Ibu-ibu, kita udah masuk ke segmen Ruang Curhat. Assalamualaikum Ustazah. Saya Ibu Erna dari Majelis Taklim Safinatun Najah, Masjid Imam Bonjol, Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara mengeluarkan isi hati dan batin atas ketidaknyamanan hidup yang tidak mengundang murka Allah, artinya mengeluh yang diridhoi Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluh yang diridhoi Allah, Masya Allah. Baik. Betul. Tadi seperti awal ya yang kita bahas, boleh nggak sih ngeluh? Boleh. Ya, boleh. Lalu apa yang diridhoi Allah bagaimana nih caranya? Ada tekniknya enggak gitu ya Umi ya? Jadi gini, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, artinya boleh kok kita berkeluh kesah. Karena Allah itu tempat yang paling spesial untuk mendengar segala curhat. Beberapa jam pun gitu ya, sujud, kemudian meminta, menangis,
Di depan Allah insya Allah nggak ada argonya. Kalau psikolog ada Umi, ada argonya tuh, ada hitungannya ya. Iya, iya. Jadi boleh tuh kita keluh kesah segala kegundahan kita, sampaikan itu ke Allah. Bilang, ya Allah saya lelah, saya capek saat ini. Boleh Bu kita bilang gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi saya yakin ya Allah, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak meninggalkan saya. Mungkin selama ini saya hanya menghitung berapa banyak keinginan yang saya inginkan, yang belum saya dapat. Seringkali saya lupa bahwa Engkau telah memberikan banyak sekali pertolongan. Dan saya kadang lupa juga menghitung. Karena Engkau memang tidak hadir, tidak terlihat langsung. Jadi kita hanya sibuk, apa Bu? Jujur nih Bu, lebih sibuk menghitung apa yang belum kita dapat. Iya. Dibanding dengan apa yang sudah Allah berikan. Iya. Kita sibuknya menghitungnya itu, makanya seringkali akhirnya gundah lagi, masalah lagi gitu ya. Coba kalau tadi yang Umi bilang, awali dengan syukur. Jadi bukan karena kita bahagia maka bersyukur, awali dengan syukur. Hidup kita akan makin bahagia, insya Allah. Syukur Mungkin dulu seperti pasti itu ya, bahagia. Teh. Betul. Baik, kita masih di segmen Ruang Curhat. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iyum Sumiati dari Majlis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Izin bertanya Umi, sesuai dengan tema pagi hari ini, saat hati mulai lelah. Kadang di dalam rumah tangga saya sendiri, wajar kalau saya mulai rasa lelah, rasa capek dengan pasangan. Akhirnya timbullah masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga kami. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana cara kami, sedangkan kami ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah di rumah tangga ini. Mohon izin spill dan penjelasannya Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa dan ibu sekalian dirahmati Allah, rumah tangga itu 90% isinya dialog, Bu. Ya, ngobrol, bicara. Bagaimana pasangan kita bisa tahu apa yang kita rasakan tanpa dibicarakan. Apalagi tadi udah dijelaskan sama Bu Dokter kan, bahwa ketika kita berada di dalam ruang yang sama, itu masing-masing kita tuh jangan sampai ada tapi seperti nggak ada. Ya, wujuduhu kadami, ya adanya kayak nggak ada gitu kan. Jadi jangan sampai istilah mati rasa itu Bu. Karena kalau seseorang mati rasa itu Ibu, berarti separuh dari pengabdian dia dalam rumah tangga itu udah nggak lagi didasari keikhlasan. Bahkan banyak nih yang pada akhirnya apa Bu? Luka batin. Itu bahaya Bu, luka dengkul Bu, ada darahnya keluar. Luka batin nggak berdarah Bu. Kalau istri yang tiba-tiba cerewet 2 hari dia diem aja, itu bahaya. Ada masalah. Makanya kalau suami saya tahu Bu, kalau saya 2 jam aja diem di rumah, kamu sakit gitu. Karena saya kan orang yang nggak bisa diem Bu, ya selalu speak up gitu artinya. Nah, jadi solusi yang pertama Ibu ya, bicara dengan pasangan. Begini yang dikatakan muasyarah bil ma'ruf itu bukan hanya bergaul baik, tetapi tetap merespon dengan baik ketika ada hal yang nggak nyaman. Tuh namanya muasyarah bil ma'ruf. Kita manusia biasa Bu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hatinya gundah, beliau gelisah, makanya beliau punya goa Bu. Ya, ada goa Thur, ada goa Hira Bu. Ada goa tempat menerima wahyu, ada goa di mana beliau menepi Bu dari hingar-bingar ya macam-macam problem itu, beliau menyepi Bu. Ketika ada berbagai polemik Bu dengan ya istilahnya ada tuntutan para istri Bu, beliau tidak bicara apa-apa. Kenapa Ibu? Karena ketika kita bicara tanpa ada perenungan, khawatir pembicaraan itu nggak ada isinya. Iya, dasarnya. Maka kita lebih baik mencerna dulu. Rasul melarikan diri. Sampai akhirnya apa Bu? Yang berkembang adalah isu bahwa di sana Rasul akan menceraikan istrinya. Nah, 2 orang sahabat yang memang anak mereka ini adalah istri Rasul dan beliau sangat-sangat benar mencintai Rasul. Sampai nemuin Nabi, apakah benar kabar di luar sana? Setelah mendapat klarifikasi dari Nabi, baru mereka itu merasa tenang karena khawatir. Jadi ini prinsip yang perlu kita pegang. Kemudian apa Bu? Ketika salah satu pasangan punya ekspresi dari ketidaknyamanan, yang lain mengimbangi.
Contoh lagi nih Bu, ketika Rasul berada di rumah seorang ibu, datang lagi ibu yang satu Bu, ya membawakan makanan. Nah, ditepis itu ibu sekalian, karena kalau lagi di rumah saya jangan suka bawa apa-apa, udah cukup di sini kan gitu. Tapi Rasul tidak ekspresif. Padahal di sana juga banyak sahabat yang lain. Karena itu tidak ada hal, kenapa Bu? Tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kecuali kita. Iya. Nggak ada. Mau konsul kemanapun Ibu, apabila tidak ada itikat baik dari kita nggak akan bisa selesai. Baik. Nah yang kedua, yang terakhir nih Bu, ingat kita itu bersatu. Dulu berjuang, sampai rumah emak sama babah kita tinggalin. Kenapa setelah berumah tangga jadi begini? Kan gitu kan. Ingat Bu, ibu dulu waktu nikah nggak ada video-video Bu, nggak ada HP-HP. Buka album yang udah pada lengket itu, yang udah pada. Yang ibu main tarik-tarikan ayam. Main tarik-tarikan ayam sama bapak. Buka tuh album Bu, meskipun udah pada belauran semua itu ya. Itu lihatlah bagaimana cinta itu bersatu ya Bu. Kita dipersatukan oleh Allah. Tangan bapak kita tuh memegang tangan yang sekarang laki-laki ini hidup bersama kita. Dulu gagah emang Bu, sekarang udah bongkok nggak apa. Ya, ini perjuangan hidup, Masya Allah. Masya Allah. Inilah indahnya dari situ. Kenang cinta yang pernah ada, jangan sampai cinta itu hilang ya. Layu boleh tapi jangan sampai hilang ya. Kalau udah layu siram kembali. Indah banget deh Umi, Ya. indah banget. Masih di segmen ruang curhat? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Kusrini. Izin bertanya Umi, Ya. bagaimana mengatasi rasa tidak berdaya atau rasa bersalah, terutama kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya itu hopeless. Udah deh. Biarin aja, gitu. Jangan, nggak boleh hopeless teh. Nggak boleh Bu. Putus asa, nggak boleh. Padahal gini, Allah menciptakan setiap manusia itu pasti punya plus minus. Kita memang tidak harus berhasil dalam semua hal, tapi percayalah Allah memberikan kekuatan kita dalam hal tertentu. Itu yang harus kita pegang. Kenapa Allah tidak izinkan kita makhluk Allah ya? Yang sempurna kan cuman Allah. Pencipta cuman Allah ya. Justru dengan kekurangan kita itu kita bisa belajar gimana caranya mengupgrade, mengembangkan diri kita supaya dari waktu ke waktu makin baik, makin baik, makin baik lagi. Dan kalau tiba-tiba muncul rasa aduh nggak berdaya, nggak bisa, boleh relaksasi, tarik nafas dulu pelan-pelan. Oke, saya akui di titik ini saya capek, saya lelah ya Allah. Tapi saya percaya ketika engkau berikan ujian pasti engkau siapkan jalan itu. Itu yang harus selalu dibangun ya Bu. Optimis, insya Allah tidak yang kami bilang. Iya. Ada terus terucap dari kalimat Al-Quran itu, mata nasrullah, ketika para sahabat itu berada dalam kelelahan itu. Kapan pertolongan itu datang gitu. Tapi mereka nggak menafikan potensi ya yang mereka punya. Nah sama dalam kehidupan kita ini Bu, berumah tangga misalnya ya. Namanya juga tangga Bu. Tangga pertama energi masih ada, 2, 3. Dah yang keempat udah mulai dengkul sakit. Jangan dipaksa loh Bu, nanti tambah nyeri. Duduk dulu, urut-urut, minum dulu Bu. Energi udah ada, jalan lagi. Seperti itulah iramanya. Jadi jangan memaksakan diri. Karena bukannya tidak ada. Memang ada konsep gini Bu. Masalah jika tidak mampu diselesaikan, dia akan selesai dengan sendirinya. Selesai dengan sendirinya ini bukan berarti kita ini statis ya. Jadi selesai dengan sendirinya itu sikap kita dalam merespon masalah itu. Jangan memunculkan masalah yang baru lagi gitu loh. Jadi ada intinya. Oh, Ibu sekarang mah gampang Bu, susah nih. WA. Yuk nongki-nongki. Lagi bete. Oke. Healing sebentar Bu, keluar. Masya Allah. Ya. Baik. Healing sebentar keluar, ketemu jalan keluarnya. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Nanti kita lanjut kembali pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Serambi Islami.